Suara langkah itu semakin dekat menuruni anak tangga. Ayu sudah siap-siap dengan pisau di tangannya. Sangat terlihat Nirani ketakutan dan berdiri di sudut dinding lorong. Mayat Jaka aku biarkan di tepi lorong depan kamar sebelum kamar mayat keberadaan Bero. Tidak ada waktu menyeret mayat Jaka lagi. Suara langkah itu semakin mendekat. Nirani, kamu masuk sembunyi di kamar itu. Perintahku pada Nirani sambil menunjuk kamar di dekatnya berdiri. Iya, Ki. Jawab Nirani gugup dan langsung masuk ke kamar yang aku tunjuk. Ayu, kamu sembunyi di kamar ini dan aku di kamar itu. Ucapku menunjuk dua kamar yang saling berhadapan. Oke. Jawab Ayu tanpa berpikir panjang dan masuk ke kamar yang aku tunjuk untuknya. Aku sudah siap-siap dengan pisau di tanganku. Suara langkah itu semakin mendekat dan tidak lama kemudian berhenti. Tuan Jaka! Teriak seorang lelaki memanggil Jaka dengan sangat terkejut. Lelaki itu sudah melihat mayat Jaka di tepi lorong. Aku membuka sedikit pintu tempat persembunyianku dan melihat keberadaan lelaki itu. Tuan Jaka! Lelaki itu mengoyangkan tubuh Jaka memanggil. Bang Bero! Bang! Setelah itu dia berteriak memanggil Bero. Siapa yang membunuh Tuan Jaka? Apakah Bang Bero? Gumamnya sendiri dengan muka tegang. Aku harus melaporkan semua ini ke Tuan Guntur. Ucap lelaki itu lagi sambil mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan pasti ingin menghubungi Pak Guntur. Sebelum panggilan di ponselnya berhasil, aku keluar dari kamar persembunyian dan dengan cepat aku menendang tubuhnya dari belakang hingga ponselnya terpental jauh ke sudut lorong dekat tangga. Oh! Dia tersungkur ke anak tangga, setelah itu membalikkan badan melihatku berdiri dengan pisau dan siap-siap menerkamnya. Jadi kamu pelakunya? Ucapnya sambil bangkit berdiri menatapku tajam. Apa yang kalian lakukan terhadap gadis-gadis ini? Tanyaku kepada lelaki itu. Bukan urusanmu. Lelaki itu mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya dan menodongkannya padaku. Aku berhasil mengelak ke samping kanan saat dia mencoba menusukku. Aku juga berhasil mengelak ke samping kiri kala pisau itu diarahkan lagi padaku. Dia belum menyerah. Kakinya berhasil menendang kakiku hingga aku tegak dengan lutut. Dia mencoba melayangkan tendangan ke kepalaku. Aku tidak hilang akal, kubungkukan badan menghindari tendangannya dan kakiku langsung menggapai kelaminnya. Oh! Oh! Dasar gadis gila! Katanya sambil memegang kelaminnya kesakitan. Aku tidak akan memberinya ampun. Saat itu juga aku tinju kedua pipinya berulang kali hingga mulutnya mengeluarkan darah. Tapi dia tidak tinggal diam. Saat aku melayangkan tendangan lagi, dia berhasil menangkasnya hingga tubuhku terpental ke dinding. Oh! Aku berusaha menahan sakit dan mencoba bangkit. Tapi dia sudah mendekat dan mencoba menusukkan pisau ke arah wajahku. Aku menahan tangannya agar pisau itu, dan kami saling beradu kekuatan tangan. Aku kesulitan karena tenaganya kuat. Hahaha, kamu akan mati. Nona cantik, aku akan menyerahkan mayatmu kepada Tuan Guntur. Ucap lelaki itu tertawa jahat sambil berusaha ingin menikamkan pisau padaku. Ag! Aku dengan sekuat tenaga menahan tangannya agar pisau itu tidak melukaiku. Melihatku dalam keadaan bahaya, Ayu keluar dari kamar persembunyiannya dan langsung mendekati lelaki itu serta menggoreskan pisau ke leher lelaki itu seperti menyembelih seekor sapi. Aak! Pisau di tangan lelaki itu terlepas. Aku menendang tubuh lelaki itu agar menjauh dariku. Darah bercucuran di leher dan dia jatuh ke lantai bersimbah darah dan meregang nyawa. Aku menghela napas besar. Ayo berdiri. Ayo mengulurkan tangannya membantuku berdiri. Kamu gadis terkeren yang aku kenal. Ucapku memuji aksi Ayu. Kamu gadis yang paling berani yang pernah aku kenal juga.
Jawab Ayu dan kami saling melempar senyum. Sekarang jangan buang waktu. Kita kumpulkan mayat-mayat ini di satu kamar dan lepas semua pakaiannya. Titahku kepada Ayu. Oke. Jawab Ayu semangat. Nirani, bisa bantu kami? Teriak Ayu kepada Nirani karena ia masih bersembunyi di salah satu kamar. Pintu kamar dibuka dan Nirani keluar serta menghampiri kami. Apakah kita akan mengumpulkan mayat ini di satu kamar lagi, Ki? Tanya Nirani. Iya, ayo bantu kami menyeretnya. Ajakku, dan kami langsung menyeret mayat lelaki itu ke kamar tempat mayat Bero. Badan lelaki ini berat juga. Ucap Ayu menarik tangan kanan mayat lelaki itu. Lumayan. Jawab Nirani menarik tangan kiri mayat lelaki itu juga. Kalian seret mayat ini, aku mau coba menyeret mayat Jaka sendirian. Ucapku mendekati mayat Jaka. Kamu yakin bisa sendiri, Ki? Tanya Ayu. Dicoba dulu, lagian tubuh Jaka sedikit lebih kurus dari tubuh lelaki ini. Jawabku. Agak-agak. Aku mulai menyeret mayat Jaka meskipun pergerakannya agak lambat. Nanti aku bantu, Ki, setelah mayat lelaki ini kami seret. Ucap Nirani terus menyeret mayat lelaki itu. Oke. Jawabku tetap berusaha menyeret mayat Jaka sendirian. Setelah ketiga mayat itu disatukan dalam satu kamar, kami melepas semua pakaian mayat-mayat itu dan membuat posisi mayat lelaki itu di antara mayat Jaka dan mayat Bero. Aku juga meletakkan pisau lelaki itu di tangan Bero seperti dia yang membunuh Jaka, dan mayat Jaka juga aku beri pisau seperti dia yang membunuh Bero atau lelaki itu. Sekilas terlihat seperti cinta segitiga sesama jenis. Semua ini aku lakukan untuk menghilangkan jejak. Wow, aku baru kali ini melihat lelaki bugil, Ki. Ucap Ayu. Sama. Jawabku tersenyum. Aku sudah sering melihatnya, bahkan aku juga diperlakukan kasar dan hampir setiap malam oleh Jaka. Kata Nirani dengan pandang kebencian kepada mayat Jaka. Aku dan Ayu terpana mendengar perkataan Nirani. Wajar dia ketakutan dan trauma dengan lelaki yang mendekatinya. Selama dikurung, hampir setiap malam Jaka. Semua karena Nirani pernah menolak cinta Jaka. Jaka yang tidak terima atas penolakan itu dan berusaha menculik atau mendapatkan Nirani dengan cara apapun. Hingga mengurungnya di kamar salah satu lorong ini. Bero juga bersekokol dan lewat dialah Nirani dijualnya kepada Jaka. Awalnya Bero hanya menjual Nirani kepada Jaka. Tapi Jaka sangat menyukai Nirani dan menjadikan dia tahanan pelampias nafsunya. Betulkah kamu anak Buminten? Tanyaku kepada Nirani. Ibu, kamu tahu ibuku? Tanya Nirani balik dengan mata berembun. Aku pernah bertemu Buminten 3 kali. Dia menyuruhku agar pergi dari desa ini. Di mana ibuku, Ki? Ucap Nirani disela tangis. Aku tidak tahu, tapi yang jelas masih di desa ini. Aku ingin bertemu ibuku. Sangat terlihat Nirani merindukan ibunya. Ayo kita keluar dari sini sebelum yang lain datang. Kata Ayu berdiri di pintu. Kami keluar dari kamar itu dan menaiki tangga untuk mencapai lantai rumah. Setelah kami berada di rumah itu dan tentunya sudah keluar dari lorongan bawah tanah, aku melangkah di depan memandu Ayu dan Nirani untuk keluar. Tidak boleh gegabah. Takutnya masih ada anak buah Jaka berjaga di luar rumah. Suasana ruangan di dalam rumah ini terlihat sepi. Tidak ada tanda-tanda adanya anak buah Jaka berjaga. Sampai di depan pintu, kubuka dengan pelan dan melihat keluar. Aman, ayo kita keluar. Ucapku kepada Ayu dan Nirani. Kami keluar dari rumah itu dan berlari ke samping kanan, di mana kuda diikat di balik pohon yang agak tersembunyi. Tapi baru saja kami melangkah 5 langkah dari teras rumah kayu itu, terlihat tidak begitu jauh, Pak Guntur dan beberapa anak buahnya berjalan menuju ke rumah ini. Tuan Guntur menuju ke sini, Ki.
kata Nirani dengan muka semakin tegang. Kita putar arah, kataku agar tidak terlihat oleh Pak Guntur. Saat kami memutar arah jalan ke samping kiri, kami terperanjat dicekal seorang lelaki bertatau dan berambut gondrong. Langkah kami terhenti. Ternyata kalian berhasil keluar, kata lelaki itu dan langsung mengeluarkan pisau di pinggangnya, lalu mendekati kami. Awas, ucapku dan mendorong Ayu dan Nirani agar menjauh dari lelaki itu. Melihat kami bertiga berusaha menghindari dari pisaunya, lelaki itu tidak tinggal diam. Tuan Guntur! Teriak lelaki itu berusaha memanggil Pak Guntur. Sial! Dia berteriak! Ucapku dan langsung mendekati lelaki itu ingin menghentikan teriakannya. Lelaki itu langsung menyerangku dengan menodongkan pisau. Aku berusaha menghindar dan dengan mudah menendang kakinya hingga dia langsung berdiri dengan lutut. Saat dia mau bangkit berdiri, aku langsung meninju matanya hingga dia jatuh ke tanah. Tuan! Teriak lelaki itu lagi saat dirinya terancam di bawah kendaliku. Tuh! Tanpa ampun ku goreskan pisau ke lehernya sebelum teriakan ketiga keluar dari mulutnya. Saat itu juga dia mati di tanganku. Darah mengalir di lehernya membasahi tanah. Di halaman samping kanan. Sepertinya aku mendengar suara Yoni, kata Pak Guntur kepada anak buahnya saat melangkah ingin memasuki rumah kayu itu. Iya, aku juga dengar, Tuan. Jawab salah satu anak buahnya. Sepertinya di halaman samping sana, Tuan. Ucap seorang anak buah lainnya menunjuk ke halaman samping kiri di mana arah kaki Ayu dan Nirani berada. Cepat kamu periksa, perintah Pak Guntur kepada seorang anak buahnya. Baik, Tuan. Jawab anak buah Pak Guntur dan langsung berlari menuju halaman samping kiri. Di halaman samping kiri. Ki, sepertinya ada yang mau ke sini. Ucap Ayu mendengar suara langkah seseorang. Iya. Jawab Nirani gugup ketakutan. Ayo kita pergi secepatnya, kataku dan kami langsung berlari secepatnya menjauhi halaman samping kiri rumah itu. Belum begitu jauh kami berlari menjauhi rumah itu, terdengar suara teriakan salah satu anak buah Pak Guntur. Tuan Guntur! Tuan! Suara keras mengguncang suasana. Sepertinya mayat lelaki itu sudah dilihatnya, Ki. Ucap Ayu kala kami masih berlari. Ya, sekarang kemana kita akan melarikan diri? Kataku. Hari akan gelap, matahari hampir bersembunyi dari penampakan diri. Hembusan angin menyisiri dedaunan di pohon. Kami terus berlari dan berlari. Tunggu dulu. Aku sangat capek, kata Nirani dengan nafas tersenggal-senggal. Kami berhenti sejenak. Kita tidak punya waktu, aku harus menemukan kuda yang kuikat di pohon dan secepatnya menemui Bima. Ucapku berusaha ingin berlari ke arah di mana kuda kuikat di dekat pohon. Bagaimana dengan kami? Tanya Nirani dengan wajah pucat. Aku membalikan badan menatap Ayu dan Nirani di belakangku. Kita menuju ke arah sungai aja. Dengan menyisiri sungai, aku bisa sampai di rumah pamanku lagi. Ucap Ayu. Kamu yakin pamanmu bisa melindungimu? Tanyaku tidak yakin karena aku ingat Lastri telah dijual oleh pamannya kepada Biro. Entahlah, tapi setidaknya aku punya tempat berteduh. Jawab Ayu. Aku juga menyelamatkan seorang gadis dari rumah itu. Namanya Lastri, dia telah dijual pamannya kepada Bero. Ceritaku. Lastri? Lastri juga korban dari mereka? Tanya Ayu seperti mengenal Lastri. Kamu kenal Lastri? Tanyaku balik. Lastri adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang. Kata pamannya dia pergi cari kerja ke kota. Ucap Ayu menjelaskan. Jangan-jangan kamu dijual pamanmu juga, Yu. Ucap Nirani mengerti maksud perkataanku. Apa?
Tidak mungkin! Tidak mungkin pamanku tega menjualku kepada Pak Bero. Jawab Ayu terpana. Kenapa tidak mungkin? Kamu lihat aku juga telah dijual bapak tiriku yaitu Bero. Kata Nirani dengan linangan air mata. Ayu terpana mendengar perkataan Nirani. Jadi Bero bapak tirimu? Tanya Ayu seakan tidak percaya. Nirani menganggukkan kepala menjawab. Aku takut kamu akan balik lagi ke ruangan bawah tanah itu setelah kamu sampai di rumah pamanmu. Kataku berusaha mengingatkan Ayu. Aku tidak punya keluarga lagi selain paman dan bibiku. Kemana aku akan pergi, Ki? Mata Ayu berkaca. Entah berapa banyak lagi gadis-gadis dijual keluarga mereka demi uang. Aku akan bawa kalian ke kota. Ayahku ada di sana dan aku yakin ayahku akan mau menerima kalian. Ucapku. Kamu yakin kami bisa ikut kamu ke kota? Tanya Ayu berusaha meyakinkan diri. Aku menjawab dengan menganggukkan kepala. Sekarang bantu aku mencari kuda yang sudah kuikat tadi di dekat pohon. Hari sebentar lagi semakin gelap, aku takut Bima mencariku dan curiga. Jadi kamu punya hubungan dengan anak iblis itu? Tidak ada waktu bercerita, cepat kita temukan kuda itu. Baiklah, Ki. Ayo kita jalan terus. Ucap Nirani berusaha melawan lelahnya. Kami terus berjalan menyusuri pohon-pohon rimbun mirip sebuah hutan lindung. Aku sangat ingat lokasi yang aku lewati sekarang adalah tempat ayahku dulunya mencari kayu untuk membuat pintu dan ruangan kecil menyimpan padi di loteng rumah. Saat itu aku dan Kak Rahmi tertawa senang memetik buah jambu biji yang berbuah lebat di sekitar sini. Saat-saat itu adalah kenangan terindahku bersama ayah dan Kak Rahmi. Aku sangat merindukan almarhum kakakku, Kak Rahmi. Itu kudanya, Ki. Ucap Ayu menunjuk ke kuda yang terikat di pohon yang tidak jauh di depan kami. Syukurlah, aku harus menemui Bima secepatnya. Ucapku berlari mendekati kuda itu dan membuka tali yang mengikat dia. Ayo naik. Aku mengulurkan tangan kepada Nirani dan Ayu saat sudah duduk di punggung kuda. Kamu yakin kita bertiga menaiki kuda ini? Tanya Ayu ragu. Yakin, cepat naik. Ucapku mendesak. Ayu dan Nirani duduk di belakangku. Aku secepatnya menunggangi kuda menuju perkebunan karet dekat. Aku terpisah dengan Bima dan Kak Angga. Hampir mendekati perkebunan karet dan kami di tepi sebuah sungai. Tiba-tiba aku menghentikan kuda mendadak. Kenapa, Ki? Tanya Ayu. Ayo turun. Titahku kepada Ayu dan Nirani. Ada apa, Ki? Tanya Nirani karena aku belum menjawab pertanyaan Ayu barusan. Ada seseorang bermotor di depan. Ayo turun dan sembunyi. Jawabku. Ayu dan Nirani secepatnya turun dari kuda dan bersembunyi di balik semak-semak dan pohon rimbun. Aku tidak ikut bersembunyi karena dari jauh pasti orang tersebut bisa melihat kuda yang aku tunggangi. Tanpa berpikir panjang, aku turun dari kuda dan berendam di sungai seperti sedang memandikan kuda tersebut. Semua aku lakukan agar aku bisa membersihkan pakaianku dari darah yang tertempel di baju. Motor itu semakin mendekat melewati jalan di tepi sungai. Aku berharap orang tersebut secepatnya berlalu agar aku bisa membawa Ayu dan Nirani ke rumah dan bersembunyi di loteng seperti Lastri. Hanya itu rencana dalam pikiranku saat ini. Aku juga harus menemui Bima agar tidak ada yang curiga akulah yang membunuh Parjo, Bero dan Jaka di rumah kayu itu. Akan tetapi, orang yang berkendara motor itu berhenti di tepi jalan dekat aku seperti memandikan kuda. Dia memakai helm yang menutupi wajahnya sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Dia melangkah mendekat. Aku sudah siap-siap membela diri kalau orang tersebut mencoba berbuat jahat padaku. Apa yang kamu lakukan di sini, Nona? Tanya orang berkendara itu berdiri di sebuah batu di depanku. Aku diam menatapnya, dan dia melepaskan helm sehingga aku mengenali sosok lelaki yang berada di depanku ini. Dia adalah Pak Jeki, kepala desa saat aksi almarhum kakakku bunuh diri di depan penduduk desa. Dia menatapku, meskipun rambutnya sudah memperlihatkan uban,
Sorotan mata dan semua fisik wajahnya sangat segar di ingatanku, karena tujuanku ke desa ini adalah membalaskan dendam kepada Pak Guntur dan dia yang berdiri di depanku ini.